Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habibi Mutaluda dengan NIM 2302049 dari mahasiswa Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia dan Prodi Agroteknologi. Di sini saya akan menjelaskan materi metode analisis vegetasi. Analisis vegetasi, proses studi dan evaluasi terhadap komposisi, distribusi, keberagaman, serta struktur tumbuhan dan vegetasi dalam suatu area tertentu. Ini melibatkan pengukuran dan analisis data terkait tanaman seperti jenis-jenis tumbuhan, kepadatan, kerapatan, dan pola distribusinya dalam ekosistem. Tujuannya bisa beragam, mulai dari pemahaman ekologi suatu wilayah hingga perencanaan pengelolaan lingkungan. Dalam analisis vegetasi, komposisi jenis mengacu pada proporsi atau presentasi relatif dari setiap jenis tumbuhan yang ditemukan dalam suatu daerah atau ekosistem. Analisis ini dapat melibatkan pemantauan keberadaan dan kelimpahan berbagai jenis tumbuhan untuk memahami struktur vegetasi suatu area. Struktur komunitas tumbuhan. Yang pertama yaitu struktur horizontal, pengelompokan acak dan pengelompokan teratur. Dalam struktur horizontal, pengelompokan acak terjadi ketika individu tumbuhan tersebar tanpa pola yang jelas, seperti ditemukan pada tumbuhan semak atau rumput yang tumbuh secara tidak teratur di suatu area. Sementara itu, pengelompokan teratur terjadi ketika tumbuhan membentuk pola tertentu. Faktor-faktor seperti reproduksi tumbuhan, dispersi biji, atau interaksi dengan lingkungan sekitar dapat mempengaruhi apakah struktur horizontal lebih ke pengelompokan acak atau pengelompokan teratur. Dan yang kedua yaitu struktur vertikal, susunan strata kanopi tumbuhan. Contoh strata kanopi tumbuhan dalam pertanian bisa mencakup: yang pertama, strata kanopi tinggi, merupakan pohon-pohon besar yang menjadi bagian yang menangkap sinar matahari paling banyak. Contohnya pohon mangga. Dan yang kedua, strata kanopi menengah, merupakan tanaman semak seperti tanaman hias yang tumbuh di bawah pohon-pohon besar tersebut, menerima cahaya yang sedikit lebih terbatas karena naungan pohon besar di atasnya. Dan yang ketiga, strata tanaman penutup tanah. Contohnya semangka atau tanaman penutup tanah lainnya yang tumbuh. Tumbuhan ini tumbuh dengan permukaan tanah dan mungkin terbatas dalam mendapatkan cahaya langsung. Metode dengan peta. Dalam analisis vegetasi, metode dengan peta melibatkan penggunaan peta atau kuadrat sebagai unit pengukuran untuk memeriksa dan memetakan keberadaan serta kelimpahan tumbuhan di suatu area. Peneliti dapat menentukan lokasi peta, kemudian menghitung jumlah, jenis, dan kelimpahan tumbuhan dalam peta. Metode ini memberikan gambaran yang lebih terinci tentang komposisi dan distribusi vegetasi di suatu lokasi dan sering digunakan dalam penelitian ekologi dan konservasi. Berikut contoh gambar metode analisis vegetasi menggunakan peta. Bayangkan suatu lahan yang ingin Anda analisis vegetasinya. Anda membagi lahan tersebut menjadi peta-peta kecil, misalnya kotak berukuran 1 meter persegi. Setiap peta diidentifikasi dengan koordinat tertentu. Dalam setiap peta, Anda mencatat jenis tumbuhan yang ada dan jumlah individu masing-masing jenis. Dengan metode ini, Anda dapat mengumpulkan data secara sistematis untuk menganalisis komposisi dan distribusi vegetasi di seluruh area tersebut. Metode analisis vegetasi tanpa peta. Metode tanpa peta dalam analisis vegetasi melibatkan pengamatan atau pengumpulan data tanpa menggunakan unit peta tertentu. Contohnya metode ini termasuk transect, di mana penelitian menentukan garis lintasan tersebut. Metode pengamatan bebas juga bisa digunakan, di mana penelitian mengamati dan mencatat keberadaan tumbuhan tanpa membatasi diri pada peta tertentu. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas dalam mengamati variasi vegetasi dalam konteks lingkungan alaminya. Misalnya dalam penelitian hutan, peneliti mungkin menentukan transek melalui berbagai tipe hutan dan mencatat jenis pohon, semak, atau tanaman lainnya yang ditemui sepanjang transek tersebut. Pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih holistik tentang variasi vegetasi di berbagai bagian ekosistem tanpa membatasi pengamatan pada unit petak tersebut. Parameter analisis vegetasi. Yang pertama, pengukuran tinggi. Pengukuran ketinggian tanaman memberikan wawasan tentang struktur vertikal vegetasi dan dapat membantu memahami ekologi dan dinamika komunitas tumbuhan. Hal ini juga dapat berguna dalam membantu perubahan dalam waktu, seperti pertumbuhan vegetasi yang berkaitan dengan faktor lingkungan atau interaksi antar tumbuhan. Yang kedua, kerapatan tanaman. Pengukuran kerapatan tanaman membantu menilai tekanan atau interaksi antar tumbuhan, pengaruh lingkungan, dan kesehatan ekosistem. Data ini juga dapat digunakan untuk memahami dinamika populasi, tumbuhan, dan perubahan dalam waktu. Dan yang ketiga, jenis tanaman. Identifikasi dan klasifikasi jenis tanaman merupakan aspek kunci. Menganalisis jenis tanaman membantu dalam memahami komposisi dan struktur komunitas tumbuhan, serta memberikan wawasan tentang ekologi dan dinamika ekosistem yang bersangkutan. Keempat, jumlah tanaman. Pengukuran jumlah tanaman memberikan informasi dasar tentang komposisi dan struktur vegetasi. Ini juga dapat digunakan untuk memahami beberapa padat atau jarang populasi tanaman dalam suatu area, dan bagaimana komposisi jenisnya dapat bervariasi
beradaptasi dalam ekosistem yang berbeda. Mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.